Kenalkan, nama saya Nazma Kumaira dari kelas 8H. Saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Anemia merupakan penyakit yang ditimbulkan karena kurangnya jumlah sel darah merah dari batas semestinya. Biasanya anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup. Wanita dan orang-orang dengan penyakit kronis seperti kanker memiliki risiko tinggi terkena anemia. Anemia ini biasanya disebabkan oleh produksi sel darah merah yang kurang. Kehilangan darah berlebihan juga dapat menyebabkan anemia. Selain itu, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat juga dapat menyebabkan anemia. Anemia sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut beberapa jenis anemia yang biasanya terjadi. Yang pertama, anemia defisiensi B12. Yang kedua, anemia defisiensi poluan. Yang ketiga, anemia defisiensi besi. Yang keempat, anemia karena penyakit kronis. Yang kelima, anemia hemolitik. Yang keenam, anemia aplastik. Yang ketujuh, anemia pernisionsa. Yang kedelapan, anemia sel basit. Dan yang kesembilan, thalassemia. Perlu diketahui, seseorang yang terkena anemia biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Berikut hal-hal yang menjadi faktor anemia. Simulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai oleh hormon eritropoietin. Kemudian kekurangan zat besi seperti B12 atau folat. Lalu memiliki penyakit kronis seperti kanker ginjal dan rheumatoid arthritis. Kemudian ada serangan mengandung. Dan juga memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, dan anemia aplastik. Seorang yang mengalami anemia dapat berupa gejala seperti berikut. Yang pertama, lemas dan cepat lelah. Yang kedua, sakit kepala dan pusing. Kulit terlihat pucat atau kuningan. Kemudian detak jantung tidak teratur, nafas pendek dari dada, dan dingin di tangan dan di kaki. Untuk mengetahui seseorang tersebut menderita anemia atau tidak, maka perlu melakukan beberapa cek darah. Biasanya dokter akan memeriksa sampel darah pasien untuk mengetahui kadar hemoglobin yang terdapat dalam darah. Melalui tes darah, dokter juga dapat mengukur kadar zat besi, vitamin B12, dan asam folat dalam darah, serta memeriksa fungsi ginjal. Selain itu, dokter juga biasanya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti melihat lambung atau usus, USG, dan pemeriksaan sumsum tena. Berikut adalah pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita anemia. Yang pertama, transfusi darah. Yang kedua, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, konsumsi zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, dan mineral lainnya. Yang keempat, jika anemia parah, maka perlu suntikan eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Sekian penjelasan tentang penyakit anemia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.